Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Julia Indri Syafti. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas video pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah penyelesaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut jurnal penyesuaian. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo terkait pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo akhir akun menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Apakah fungsi jurnal penyesuaian? Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan update saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari accrual basis. Akun yang perlu menggunakan jurnal penyesuaian. Pada umumnya, akan ada beberapa hal atau akun yang perlu dibuatkan penyesuaian di akhir suatu periode pembukuan perusahaan. Hal ini bisa meliputi: yang pertama, persediaan barang dan jasa. Jurnal penyesuaian digunakan dalam menghilangkan persediaan barang awal yang ada di neraca saldo, serta mencatat persediaan barang akhir berdasarkan informasi di stock of name dalam periode. Kedua, persediaan perlengkapan. Sejumlah perlengkapan yang telah terpakai selama periode dalam kegiatan perusahaan juga memerlukan jurnal penyesuaian yang dapat disusun. 3. Penyusutan aset tetap. Aktiva tetap berwujud atau aset tetap dalam suatu periode juga memerlukan jurnal penyesuaian yang bisa dibuat menggunakan metode seperti ini. Yang keempat, biaya YMH dibayar. Biaya yang menjadi hak namun masih belum dibayarkan tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian di akhir periode. Penulisan jurnal penyesuaian akun ini dapat menggunakan metode sebagai berikut. Yang kelima, biaya dibayar di muka. Biaya yang sudah digunakan bisa dibuatkan jurnal penyesuaian saat melakukan pembayaran dan dicatatkan sebagai biaya dibayar di muka pada akhir periode. Penyusunan jurnal untuk akun ini bisa dibuat sebagai berikut. 6. Penaksiran piutang tak tertagih. Kerugian piutang yang tak tertagih dapat dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui nilai sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian untuk akun ini dapat disusun melalui metode seperti: 7. Penyesuaian saldo kas di bank dengan laporan rekening koran. Apabila terdapat selisih antara saldo kas di bank yang dicatat oleh perusahaan yang dengan saldo di rekening koran bank, maka koreksi di akhir periode dapat dilakukan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian untuk akun seperti ini dapat disusun dengan cara seperti ini. 8. Pendapatan yang menjadi hak diterima. Pendapatan yang menjadi hak akan tetapi masih belum diterima tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian hingga di akhir periode. Sementara penulisannya dapat menggunakan metode sebagai berikut. 9. Penyesuaian saldo kas di bank dengan rekening koran dari bank.
Jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara saldo rekening yang dicatat perusahaan dan saldo yang dicatat oleh pihak bank. Sementara contoh jurnal penyesuaian ini misalnya bisa disusun sebagai berikut. Dan kita langsung saja masuk ke contoh asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, ICES Advertising membayar polis asuransi untuk 1 tahun sebesar $600. Polis asuransi tersebut efektif mulai 1 Oktober. Pada pembayaran polis tersebut, ICES Advertising mencatat di pembukuannya dengan jurnal asuransi dibayar di muka sebesar $600 dan sisi kredit dicatat kas sebesar $600. Pada tanggal 31, asuransi yang sudah kadaluarsa harus dicatat agar mencerminkan saldo asuransi bayar di muka yang sesungguhnya. Penyelesaian yang diperlukan adalah sebagai berikut. Tanggal 31, beban asuransi ditulis dalam bentuk debit sebesar 50, asuransi dibayar di muka ditulis dalam bentuk kredit 50. Perlengkapan. Pada tanggal 5 Oktober, ICES Advertising membeli perlengkapan iklan seharga $2.500, maka pada saat membeli akan dicatat jurnalnya perlengkapan iklan di debit sebesar $2.500 dan kas di sisi kredit sebesar $2.500. Saldo yang tercantum di neraca saldo perlengkapan iklan adalah sebesar $2.500. Pada tanggal 31 Oktober, ternyata saat dihitung fisiknya perlengkapan hanya tersisa sebesar $1.000. Jadi biaya perlengkapan yang telah digunakan adalah sebesar $1.500. Maka atas kondisi ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya pada tanggal 31 Oktober. Pada tanggal 31 Oktober, beban perlengkapan iklan ditulis dalam bentuk debit 1.500, perlengkapan iklan ditulis dalam bentuk kredit 1.500. Contoh berikutnya, pada tanggal 2 Oktober, ICES Advertising menerima kas sebesar $1.200 dari pelanggan untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Oktober. Saat menerima kas tersebut, perusahaan telah mencatat kas dalam bentuk debit dan pendapatan diterima di muka dalam bentuk kredit. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pekerjaan atas pesanan tersebut telah selesai 35% dengan nilai $400 di bulan Oktober. Artinya pada tanggal 31 Oktober pendapatan yang sudah earned atau yang sudah menjadi hak ICES Advertising adalah sebesar $400. Maka kondisi ini perlu dibuatkan penyesuaian. Tanggal 31 Oktober pendapatan diterima $400, pendapatan diterima di muka ditulis dalam bentuk debit $400, pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit $400. Dan inilah ringkasan jurnal penyesuaian ICES Advertising. Jurnal penyesuaian. Nama akun dan uraiannya beban asuransi 50 di debit, asuransi dibayar di muka ditulis dalam bentuk kredit 50. Beban perlengkapan iklan ditulis dalam bentuk debit 1.500, perlengkapan iklan ditulis dalam bentuk kredit 1.500. Beban depresiasi ditulis dalam bentuk debit 40, akumulasi depresiasi peralatan kantor ditulis dalam bentuk kredit 40. Pendapatan diterima di muka ditulis dalam bentuk debit 400, pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit 400. Piutang usaha ditulis dalam bentuk debit 200, pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit 200. Beban gaji ditulis dalam bentuk debit 1.200, utang gaji ditulis dalam bentuk kredit 1.200.